Amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon 1 dan pemohon 6 untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 bulan Januari tahun 2026 selesai diucapkan pukul 12:46 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan, dengan dibantu oleh Indah Karmadania sebagai panitera pengganti serta dihadiri para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjutkan pengucapan nomor 223. Putusan nomor 223 garing PUU 23 garing 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak dan Zidan Azharian Kemal Pasha, memberi kuasa kepada Putu Surya Permana Putra dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut para pemohon, membaca permohonan pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan para permohon akuo, kedudukan hukum pemohon 1 memiliki kedudukan hukum dan pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.9 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma frase anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 19 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 20 2023 serta penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 garing PUU 23 garing 2025 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang 20 2023, pasal 147 dan pasal 148 ayat 2 PP 11 tahun 2017 tanpa bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah dimaksud, menurut Mahkamah pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian dilaksanakan pada instansi pusat tertentu dan harus dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 34 2004 dan Undang-Undang 2 2002. Pengaturan pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian dalam Undang-Undang 20 2023 telah ternyata bukan merupakan pengaturan yang berdiri sendiri, namun dalam hal substansi kelembagaan Undang-Undang 20 2023 tetap mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 34 2004 dan Undang-Undang 2 2002 sebagai undang-undang yang lebih khusus mengatur terkait instansi pusat tertentu mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian, yaitu keterkaitan antara instansi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia dengan lembaga lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan azas hukum lex specialis deroga lege generale dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 garing PUU 23 garing 2025 ditegaskan bahwa jabatan yang mewajibkan anggota kepolisian untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian, baik jabatan ASN manajerial ataupun jabatan ASN non-manajerial. Dengan demikian, sepanjang suatu jabatan memiliki sangkut paut dengan kepolisian, maka anggota kepolisian aktif dapat mengisi jabatan tersebut tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Meskipun demikian, menurut Mahkamah ketiadaan penjelasan dan pengaturan dalam Undang-Undang 2 2002 terkait instansi mana saja yang memiliki sangkut paut dengan kepolisian menyebabkan pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota kepolisian dan kepolisian aktif tidak memiliki dasar hukum. Terlebih, menurut Mahkamah tidak pula terdapat ketentuan dalam Undang-Undang 2 2002 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan terkait dengan penentuan instansi mana ataupun jabatan apa saja yang di luar kepolisian yang masih memiliki sangkut paut dengan kepolisian.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, ketentuan pasal 19 Undang-Undang 20/2023 telah memberikan ruang untuk pengisian jabatan ASN tertentu pada instansi pusat bagi prajurit TNI dan anggota kepolisian yang secara substansi pelaksanaannya tunduk pada pengaturan masing-masing undang-undang Inkasu, Undang-Undang 34 2004 dan Undang-Undang 2 2002. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, menggunakan pasal 19 Undang-Undang 20/2023 sebagai dasar hukum atau undang-undang untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan tindakan tanpa dasar hukum yang tepat karena pasal 19 ayat 3 Undang-Undang 20/2023 tidak memberikan pengaturan khusus terhadap jabatan ASN tertentu apa saja dan instansi pusat mana saja yang dapat diisi oleh prajurit TNI maupun anggota kepolisian. Selain itu, Undang-Undang 20/2023 justru mengembalikan pengaturan tersebut kepada undang-undang yang terkait dengan TNI maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 4 Undang-Undang 20/2023 merupakan pengaturan terhadap tata cara pengisian jabatan ASN tertentu bukan terkait dengan instansi pusat apa saja ataupun jabatan ASN tertentu apa saja yang dapat diduduki oleh prajurit TNI dan anggota kepolisian. Berkenaan dengan hal tersebut, jika mengikuti semangat yang terdapat dalam norma pasal 19 ayat 3 Undang-Undang 20/2023, sejatinya terkait dengan jenis jabatan ASN tertentu merupakan bagian dari materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang tentang TNI dan kepolisian, karena berkelindan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari TNI dan Polri. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan ASN tertentu pada instansi pusat yang dijabat oleh anggota kepolisian, diperlukan pengaturan tertulis yang jelas dan tidak multitafsir, serta dituangkan dalam undang-undang sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 4 Undang-Undang 20/2023 berkenaan dengan pengaturan jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah dibentuk hanya sebagai peraturan pelaksana setelah ada peraturan dalam undang-undang. Dengan demikian, eksistensi frase anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam pasal 19 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang 20/2023 masih tetap relevan untuk dipertahankan. Mengingat frase anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam norma pasal tersebut menjadi dasar pijakan untuk dapat diimplementasikan dan saling berkorelasi dengan norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 beserta penjelasannya sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114/PUU 23/2025 dan seterusnya diucapkan bahwa pembacaan ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 sebagaimana dipahami oleh pemohon merupakan pembacaan secara parsial terhadap ketentuan dalam batang tubuh dan penjelasan suatu pasal dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, frase jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 berfungsi memperjelas norma frase jabatan di luar kepolisian dalam batang tubuh yang batasan pengertiannya maupun substansi penjelasannya adalah sebagaimana yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang sehingga sifatnya frasa yang satu untuk memperjelas maksud dari frasa lainnya. Bukankah untuk saling dipertentangkan? Ketentuan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 harus dipahami bersamaan dengan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 itu sendiri. Sehingga menurut Mahkamah, pemaknaan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 harus dipahami bahwa anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dengan demikian, penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 PUU 23/2025 menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
Paragraf 3.11 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amal